Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah project, di mana project ini pemrograman berorientasi objek, di mana si PBO-nya ini kita akan menggunakan bahasa Java. Oke, di sini saya udah bikin sebuah source file ya, di mana si source file ini akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Oke, pertama kita itu ada sebuah project di mana projectnya ini bernama latihan satu, di mana latihan satu ini nanti akan ada beberapa folder. Pertama itu ada folder source package di mana kita akan meletakkan semua package kita, file-file source kita di sini. Kemudian ada test package, ini adalah package di mana kita akan meletakkan file-file testnya, test unitnya. Kemudian ada library, di mana kita akan memanggil beberapa library yang dibutuhkan. Seperti misalkan kita butuh koneksi ke database, maka kita akan panggil JDBC drivernya menggunakan library ini. Oke, nanti itu pembahasan selanjutnya. Kita akan coba bikin di package ini. Di sini saya bikin dua buah file. Pertama ada file main, file utamanya, di mana si file utama ini akan memanggil file-file kelas yang lain. Nah, kelas yang pertama ini namanya adalah printer. Perlu diingat ya, ketika kita menggunakan Java, nama kelas itu akan sama dengan nama file. Jadi kalau misalkan nama kelasnya printer, maka nama filenya pun adalah printer.java. Di sini menggunakan dua buah atribut, di mana atributnya itu harus dideklarasikan tipe datanya. Ini misal contoh, untuk nama itu tipenya itu string, kemudian untuk jumlah cetak itu tipenya adalah integer, di mana keduanya ini disetkan secara private. Artinya si atribut ini hanya bisa diakses oleh kelas ini tanpa bisa diakses oleh kelas yang lain. Kemudian di sini ada beberapa metode yang digunakan. Pertama ada get nama, ada set nama. Kemudian ada get jumlah cetak, kemudian set jumlah cetak. Sebagai contoh, misalkan di sini karena di sini adalah public string ya, di mana metodenya ini adalah menggunakan tipe data, maka harus menggunakan return value. Kecuali ketika kita menggunakan tipe data void, kosong, artinya berarti kita boleh menggunakan tanpa menggunakan return value. Misalkan kita mau menampilkan printout system.printout print line, itu boleh dilakukan ketika kita menggunakan tipe data void ya. Kemudian ada integer. Nah, ketika kita menggunakan metode dengan tipe data, maka mau tidak mau kita harus menggunakan return value. Ini di sini ada untuk get nama, itu adalah kita akan mengembalikan nilai yang sudah disetkan. Jadi pertama kali metodenya kita gunakan set nama, setelah itu baru kita akan kembalikan namanya waktu ditampilkan. Kemudian ada jumlah cetak juga sama, ini return value karena tipenya integer, maka dia akan mengembalikan secara integer. Kemudian di sini saya punya sebuah metode, namanya itu adalah metode cetak. Di mana si metode cetak ini dia akan menampilkan nama sesuai dengan apa yang sudah kita setkan ketika kita di set nama. Kemudian ada lagi void set cetak lagi, tetapi dia menggunakan parameter. Nah, ini yang disebut dengan overloading. Ya, dimana metodenya sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Ini contohnya misalkan di sini ada pengulangan. Pengulangannya itu adalah dia akan menampilkan nilai daripada namanya. Jadi nanti jumlah cetaknya berapa nanti ditentukan berdasarkan value daripada metodenya. Oke, itu ya mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.